Kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mengubahkan atmosfer. Engkau mengubahkan atmosfer di mana kami berada. Engkau mengubahkan atmosfer hati dan hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkaulah pengharapan kami. Di tengah segala situasi kondisi kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Karena pengharapan kami adalah kepada Kristus, kepada Engkau Bapa di sorga. Selama kami memiliki Engkau, kami memiliki segalanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, berbicaralah, firman Tuhan membebaskan kami. Firman Tuhan menjadi pewahyuan lagi dan membangunkan roh kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Urapi telinga dan mata rohani kami. Hati kami terbuka kepada Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja juga. Shalom. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara waktu bangun di pagi hari, sukacita? Sukacitanya bukan karena memiliki materi atau keluarga atau siapa saja, tentu untuk hal itu kita bersukacita. Tapi pernah enggak menyadari waktu bangun di pagi hari, hari ini saya bersukacita karena Tuhan ada. Yang lain-lainnya kadang bisa seperti tidak ada. Tetapi satu, sukacita kita adalah karena kita milik Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah milik kita yang tidak bisa diambil. Puji Tuhan. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan judulnya percaya akan kasih setia Tuhan. Percaya akan kasih setia Tuhan. Amin. Tadi kita sudah dengar kesaksian, kita sudah memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Dan firman Tuhan ini akan masuk menjadi kekuatan lagi bagi semua kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Hosea pasal 6 ayat 6. Mari kita lihat firman Tuhan. Yang membawa Alkitab atau sudah menyiapkan Alkitabnya boleh buka di kitab Hosea. Karena kita akan baca beberapa pasal, beberapa ayat dari kitab Hosea. Dan di screen juga sudah ada membantu untuk kita membaca. Tapi kita akan lihat beberapa pasal. Hosea pasal 6 ayat ke-6. Mari kita baca bersama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, aku menyukai kasih setia. Dan yang kedua, dan menyukai pengenalan akan Allah. Tuhan menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Mari kita renungkan. Tadi saya mulai dengan, pernah enggak kita bangun pagi-pagi lalu kita teringat sesuatu dan kita bahagia. Selalu Tuhan itu hadir. Apa saja bisa berganti. Suasana bisa berganti, situasi kondisi, materi, kepemilikan, apa saja bahkan status bisa berganti. Tetapi ada satu yang penuh dengan kasih setia. Tuhan Yesus namanya. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Tapi kalau kita memiliki segalanya kecuali kehilangan Tuhan, sama dengan kita kehilangan semuanya. Jadi apa yang paling berharga? Kepemilikan kita yang paling berharga adalah bahwa kita memiliki Dia dan Dialah pemilik hidup kita. Amin. Tuhan menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Coba Bapak Ibu renungkan selama 2 minggu yang lalu, saya renungkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dikotbahkan, kita harus menangkap itu Tuhan sedang berbicara. Bukan hanya pendeta atau pastor atau pengkhotbah sedang berkhotbah, membawakan materi yang dia mau bawakan. Tidak, kita harus melihat itu cara Tuhan berbicara. Dan kalau kita perhatikan khotbah-khotbah ke belakang sebelum hari Minggu ini dia yang Tuhan sampaikan. Ini yang Tuhan cari, kasih setia dan pengenalan akan Allah. Kita ingat 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Pastor Yesaya bawakan khotbah mengenai pengenalan akan Allah. Itu yang Tuhan kehendaki, kita mengenal Dia.
Segala sesuatu di muka bumi ini sedang berubah. Entah mau disebut kacau, entah disebut apa, tapi sedang berubah. Semua sedang berubah. Artinya semua pasti akan berubah. Hari ini tahun 2020 berubah, 2021 dan selanjutnya ada perubahan yang lainnya lagi yang akan datang yang kita belum tahu. Tetapi dalam semuanya ini, apa arah dan tujuan, apa maksud dari semuanya ini? Kenapa kita masih diizinkan hidup di tahun ini? Kenapa kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bergerak, bekerja, memiliki keluarga, sekolah dan sebagainya dalam masa-masa di akhir zaman ini? Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengenal Dia. Pengenalan akan Allah dan kasih setia. Perhatikan dua itu yang Tuhan cari. Jadi Tuhan tidak mencari berapa banyak yang kita miliki, harta atau jabatan atau titel dan sebagainya. Yang Tuhan selalu cari adalah kasih setia dan pengenalan akan Allah. Tuhan akan mencari itu. Kita akan lihat nanti ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi kalau hari-hari ini yang kita pikir harus kita arahkan hidup kita adalah untuk keamanan diri, ya keamanan itu penting. Tetapi kalau hanya sampai kepada saya aman, saya sehat, saya memiliki, itu pun sia-sia. Karena semua itu akan selesai di muka bumi. Tetapi pengenalan akan Allah dan kasih setia. Perhatikan itu, Hosea pasal 6 ayat 6, mari kita baca sekali lagi di screen. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apa yang Tuhan cari dalam hidup kita bukan persembahan-persembahan. Persembahan itu bagian dari tindakan iman, kasih kita, ucapan syukur kita, ketaatan kita pada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan cari? Kasih setia. Apakah Anda, Bapak Ibu Saudara, hari ini sedang setia kepada Tuhan? Tuhan selalu setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi apakah Anda hari ini sedang setia? Apakah kita sedang memiliki kasih setia kepada Tuhan? Itu yang Tuhan cari. Apakah kita sedang mengenal Dia lebih lagi? Segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita berdoa, kita bergumul, puji Tuhan pada akhirnya kita keluar dari pergumulan itu. Tapi tujuan akhir dari semuanya itu bukan supaya keluar dari pergumulan. Apakah melalui semuanya itu kita semakin mengenal Tuhan? Sudahkah kita mengenal Tuhan lebih dalam? Di bulan Agustus tahun 2020, ya semua orang bisa bilang 2020 ini tidak bisa diprediksi, segala sesuatu, banyak hal sudah terjadi. Tiba-tiba sudah di bulan Agustus, nggak lama lagi Desember. Ya tidak lama lagi, sudah akhir tahun. Dan rasanya kita berharap-harap, ganti tahun, ada pengharapan baru. Tapi di dalam semuanya ini, saya bertanya kepada Anda juga yang di rumah Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, mari renungkan, sudahkah tahun ini kita mengenal Tuhan lebih dalam? Di ayat ketiga masih di Hosea 6, mari kita baca. Mari baca bersama. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Tahun ini sekali lagi kita sudah sampai di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini apakah Anda sudah mengenal Tuhan lebih dalam? Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan menjawab doa-doa kita. Tujuan akhirnya bukan supaya doa kita terjawab lalu kita terima uang, terima harta, terima pekerjaan, terima prestasi, terima ini dan itu semua berkat. Dan Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihnya. Tetapi dalam semuanya itu pertanyaannya, sudahkah Anda mengenal Tuhan lebih dalam? Mari mengenal dan berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan. Sebab Tuhan pasti muncul seperti fajar. Artinya dia akan terbit, dia akan selalu muncul dan dialah pengharapan. Seperti fajar muncul setelah kegelapan timbul terang. Kalau kita mencari Tuhan, dia adalah
pengharapan kita. Dia adalah terang bagi kita. Dia tidak akan bersembunyi. Kata Tuhan, cari Tuhan. Maka Tuhan akan datang. Ketok, cari, maka engkau akan mendapatkannya. Hosea pasal 4 ayat ke-6. Mari kita baca bersama. Ini ayat-ayat yang terkenal. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang digarisi di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan dikatakan kenapa tidak mengenal Allah? Karena menolak pengenalan itu. Maka akibatnya Tuhan pun menolak. Dan karena engkau melupakan, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak sedang secara langsung menolak Tuhan. Tetapi kalau kita sudah menerima firman, kita berkata ya amin, jangan ragukan lagi, jangan menolak lagi. Amin. Tuhan memberikan kehidupan lewat firman-Nya. Dan dikatakan bahwa kenapa orang binasa, kenapa umatku, bukan orang di luar Tuhan, tapi kenapa orang percaya juga mengalami kebinasaan? Karena tidak mengenal. Terus sepanjang hidup kita, segala hal yang kita hadapi, pergumulan, peristiwa apapun yang kita jalani dalam hidup kita, bawa mengenal Tuhan. Semakin kita dibawa dekat dengan Tuhan. Jangan semakin jauh tetapi semakin dekat. Waktu saya renungkan firman Tuhan untuk saya bagikan pada saat ini, saya merasa Tuhan memberkati, Tuhan hendak memberkati dan Tuhan memberkati saya secara pribadi, tapi Tuhan hendak memberkati banyak orang. Banyak orang mengalami kebingungan, tidak tahu arah, tidak tahu nextnya berikutnya apa, nggak tahu arah langkah. Siapa yang tahu hari esok? Memang tidak seorang pun, Tuhan yang tahu. Tetapi dalam semuanya ini Tuhan, satu saja yang Tuhan mau, fokus kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan minggu kemarin, waktu di tengah krisis, apa yang harus kita lakukan? Fokus kepada Tuhan, fokus kepada visi dan panggilan hidup yang dari Tuhan. Kenal Tuhan. Kalau kita hanya menjalani hidup, nyampe di akhir tahun, hanya nambah usia 1 tahun lagi. Itu sama dengan semua orang di luar Tuhan juga demikian. Tapi kita di dalam Kristus, kita dibawa mengenal Tuhan lebih lagi. Hosea pasal 11 ayat keempat. Firman Tuhan katakan, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan aku tarik. Tuhan tarik kita Bapak Ibu Saudara dengan tali kesetiaan. Tuhan panjang sabar, penuh belas kasihan. Dia selalu penuh dengan kasih setia. Dia tarik kita dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Tuhan tidak sedang marah kepada kita, Tuhan tidak sedang menghukum bumi ini. Tuhan sedang menarik tiap orang dengan tali kesetiaannya, dengan ikatan kasih. Itu yang Tuhan sedang, dan dari dulu sampai sekarang dan selamanya, itulah sifat Tuhan kita. Bukan kita yang mencari dia, dia yang cari kita. Kita semuanya sudah terhilang. Jika bukan karena Tuhan hari ini, coba renungkan peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena Tuhan baik, mungkin Anda sudah tidak ada hari ini. Mungkin saya sudah tidak ada hari ini. Banyak hal kita sudah alami dalam hidup kita, tapi sampai hari ini kita masih ada, itu karena kasih setia Tuhan. Karena tali kesetiaannya, dan dia mengikat kita dengan kasih. Firman Tuhan katakan bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dan menghukum, bukan. Tuhan mencari yang terhilang. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Hosea pasal 3 ayat ke-5, terutama di bagian terakhir saya akan bacakan. Ini memang tentang orang Israel, tapi saya bacakan mulai bagian B. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Kisah Hosea ini bicara memang tentang pemberontakan orang Israel sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Tapi ini bukan hanya untuk orang pada zaman itu, pada zaman hidupnya Hosea, tetapi firman Tuhan ini untuk kita. Bahwa Tuhan katakan di pasal 3 ayat 5, coba tampilkan sekali lagi.
Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan, bukan karena gemetar ketakutan, tapi kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di hari-hari terakhir. Anda sedang ada di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Segala sesuatunya sedang tergenapi di depan mata kita. Kenapa kita hidup di hari akhir ini? Karena Tuhan baik, kasih setianya besar. Anda ada hari ini. Dan rancangan yang melibatkan kita anak-anak Tuhan untuk penggenapan di hari akhir. Dan di hari-hari terakhir, orang-orang datang kepada Tuhan dengan gemetar karena kebaikannya. Waktu segala sesuatunya semakin kacau, semakin jelas bahwa Tuhan itu baik kepada orang-orang yang mencari Dia, kepada orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Mana aminnya Bapak Ibu Saudara? Anda adalah orang percaya itu. Anda adalah orang yang setia itu, katakan amin. Anda lah orang yang setia itu. Ya, tepuk tangan buat Tuhan, penuh kasih setia. Waktu segala sesuatunya goncang, kita udah dengar khotbah berturut-turut tiap hari Minggu di GDS melalui siaran juga. Bahwa semuanya akan diuji. Baik yang membangun rumah di atas batu ataupun di atas pasir, semua akan kena badai. Semua orang percaya maupun tak percaya. Tetapi siapa yang datang kepada Tuhan dengan gemetar? Orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan. Andalah orang itu. Lihat kebaikan Tuhan. Lihat, percaya bahwa Tuhan itu baik. Percaya akan kasih setia Tuhan. Siapa yang percaya tidak akan dikecewakan. Percaya akan kasih setia Tuhan. Amin. Hosea pasal 10 ayat 12 dan 13. Mari tampilkan di screen. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Perhatikan, ada menabur sesuai dengan keadilan, maka akan menuai kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Buka tanah baru artinya terobosan, satu yang baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Tuhan adalah hakim. Tuhan itu adil. Dan Dia menghakimi berdasarkan firman-Nya. Dan semua firman yang kita baca berdasarkan itulah kita pegang, kita hidup. Tuhan adil. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita menghidupi firman, bukan hanya pegang tetapi kita melakukan firman itu dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan itu adil. Sudah waktunya mencari Tuhan. Kita bisa dengar banyak berita, banyak kesaksian di luar sana. Kita bisa diberkati, kita bisa menjadi takut, kita bisa up and down karena berita, karena kesaksian, karena ini dan itu. Tetapi sekarang waktunya bagi Anda, bagi kita semua mencari Tuhan. Cari Tuhan sampai Ia datang, maka Ia akan menghujanimu dengan keadilan. Dia adil. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia adil. Dia adil kepada orang yang percaya kepadanya. Ayat 13 selanjutnya. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Perhatikan, orang yang membajak akan menuai dan makan buah. Jangan bajak kefasikan, akan menuai kecurangan, akan makan buah kebohongan. Jangan lakukan yang buruk, yang negatif. Di tengah semua goncangan jangan menjadi fasik. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Dan selanjutnya di ayat 14, maka keriuhan perang akan menimpamu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, perhatikan Tuhan itu hakim. Dia yang akan mengadili. Pandang kepada Dia. Tapi ayat 13 satu peringatan bagi kita. Bahwa orang yang mengandalkan diri, dikatakan mengandalkan diri pada keretamu. Itu melambangkan hal-hal lain yang kita andalkan selain daripada Tuhan. Pertolongan lain, pertolongan alternatif. Atau kekuatan diri sendiri yang kita andalkan. Di tengah segala situasi kondisi, baik itu situasi sedang baik-baik
maupun sedang buruk, bagi orang beriman tidak ada bedanya. Imannya hanya satu kepada Tuhan Yesus. Bukan mengandalkan hikmat sendiri, bukan mengandalkan pertolongan-pertolongan, di sini diistilahkan keretamu dan pahlawanmu, pertolongan yang lain. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 16, mari kita baca dengan nyaring di screen. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, mari baca bersama. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Yesaya 30 ayat 15-16, ini mirip dengan tadi yang Hosea 10 ayat 13, waktu kita mengandalkan yang lain justru akan celaka. Andalkan Tuhan. Ayat 15 sekali lagi dikatakan bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam itu artinya kita berdiam di bawah kaki Tuhan, berdoa. Sungguh-sungguh taati firman, kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Jangan panik, jangan bingung, lalu mulai lakukan sesuatu yang buruk, yaitu kefasikan, kecurangan, untuk menolong diri sendiri karena takut dan karena panik. Sehingga di ayat 16 tadi katakan, kalau kamu mau andalkan sesuatu, naik kuda, berlari cepat, maka pengejarmu akan mengejar engkau dan akhirnya engkau juga akan kalah. Pandang kepada Tuhan, fokus tetap kepada Tuhan. Saya bicara bukan hanya untuk misalnya karena bisnis, karena pekerjaan, bahkan anak-anak sekolah, buat semua, pelajar juga. Tiap orang kelihatannya dia baik-baik, dia senyum-senyum. Tiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tiap orang punya. Kadang kita lihat, seandainya aku seperti dia baik-baik. Tidak Bapak Ibu Saudara, tiap orang punya pergumulannya. Tiap orang. Dan semua orang harus mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan yang lain. Amsal 3 ayat 5-8. Kita sudah mungkin di GDS kita sudah sering sekali dengar ayat ini. Artinya Tuhan sedang terus bicara kepada Anda Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang terus berbicara. Amsal 3 ayat 5, mari kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Andalkan Tuhan. Percaya segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Apapun yang kita sedang kerjakan, tugas kita masing-masing atau cara kita mencari penghidupan. Mungkin Anda adalah ibu rumah tangga yang harus mengurus beberapa anak, sekolah online juga pusing juga. Tiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tetapi andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain-lainnya. Sebab kalau kita andalkan yang lainnya, pada akhirnya kita akan kalah. Tetapi Tuhan adalah jalan keluar kita. Ratapan 3 ayat 21, mari kita baca bersama ayat 21-26. Kita akan baca sama-sama. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat 26 ini mirip dengan Yesaya 30 tadi. Dikatakan, bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam bukan berarti diam-diam tidak berbuat apa-apa. Melainkan percaya,
baca firman, deklarasikan firman, dan mulai bergerak berdasarkan dorongan dari Tuhan. Bergerak dengan iman, bergerak sebagai orang yang benar, bukan dengan cara-cara yang salah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tadi judulnya adalah percaya kepada kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari katakan bersama saya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi seperti Anda memang percaya. Katakan dengan iman maksudnya. Mari katakan sekali lagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kasih setia Tuhan. Kalau sampai satu hari Anda mengalami turun rasanya semangat ini. Aduh. Sampai bangun pagi. Hari baru. Segera ucapkan firman Tuhan ini. Katakan kepada jiwamu sendiri. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Tak habis-habisnya rahmatnya. Besar kesetiaan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Semuanya pasti akan berubah. Badai akan melanda orang percaya maupun tidak percaya. Tapi satu yang tak berubah. Kasih setia Tuhan. Andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Habakuk pasal 2 ayat 3. Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4 selanjutnya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Firman Tuhan ini bicara tentang semua firman, semua janji, semua rema, penglihatan, pernyataan yang pernah Tuhan nyatakan dalam hidup Anda Bapak Ibu Saudara. Dan apabila Anda merasa hari ini itu belum tergenapi, ayat 3 tadi katakan nantikan itu. Akan terjadi bersegera. Apabila rasanya aduh kok lambat, apabila berlambat-lambat nantikan itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya tidak akan ditunda-tunda. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Hari ini mungkin Anda berpikir sudah terlambat. Tapi di mata Tuhan dia bisa melihat dari awal hingga akhir. Saat ini Anda merasa sudah terlambat, Tuhan lihat belum. Aku sedang terus bekerja sampai akhir. Nantikanlah itu karena Tuhan penuh dengan kasih setia. Bahkan di ayat 4 tadi katakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada itu orang yang sombong. Maksudnya mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan hikmat sendiri. Mengandalkan keberhasilan. Tetapi Tuhan andalan kita. Kita tidak andalkan diri kita. Amin. Andalan kita siapa? Bukan diri kita. Tuhan Yesus. Orang benar itu adalah Anda. Itu adalah Anda Bapak Ibu Saudara. Orang benar hidup oleh percaya. Percaya akan kasih setia Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa Tuhan adil. Tuhan adil. Dia hakim. Dia adil. Berdasarkan firman-Nya semua akan tergenapi. Ibrani pasal 10 ayat 35. Saya akan baca bersama-sama kita dan ini adalah deklarasi kita bersama. Mari kita baca ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Amin. Terus ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39 dengan nyaring, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Anda adalah orang-orang yang percaya. Anda bukan orang yang mengundurkan diri, bukan orang yang menyerah dan binasa. Amin. Kita tidak hidup karena melihat fakta dan kenyataan. Kita hidup karena percaya. Anda adalah orang benar. Orang benar hidup karena iman. Iman kepada firman Tuhan. Dan siapa firman itu? Dia. Tuhan Yesus adalah pribadi firman itu. Percaya, jangan menyerah. Percaya saja. Percaya akan kasih setia Tuhan. Ayat 36 tadi dikatakan bahwa tekun. Tekun itu artinya bukan seketika. Tekun itu diuji melalui waktu. Tekun itu akan diuji melalui segala badai, suasana, pencobaan, ujian. Tapi engkau tekun. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Tadi ayat 35 kita sudah baca. Jangan lepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang sudah ada. Jangan lepaskan. Saya sedang berkata kepada Anda juga yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara, bahkan yang melihat rekaman ini, jangan lepaskan kepercayaanmu. Besar upahnya. Ayat 38, orangku yang benar hidup oleh iman. Dan kita bukan orang-orang yang mundur. Katakan bersama saya orang benar. Saya hidup oleh iman. Oleh percaya saya. Dan saya tidak akan mundur. Katakan dengan yakin, saya percaya dan tidak akan mundur. Saya percaya dan tidak akan menyerah. Tuhan Yesus adalah pembela saya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda adalah orang yang percaya. Percaya. Anda adalah orang yang beriman. Amin. Mazmur 52. Apabila kita adalah orang percaya, kita lihat ayat 10, inilah diri kita. Mari kita baca. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda, saya, kita semua yang percaya. Kita ini dikatakan seperti pohon zaitun yang menghijau. Pohon zaitun itu bisa hidup ratusan tahun. Ya ada di tanah Israel sana, pohon-pohon zaitun yang sudah hidup dari zaman, mungkin dari zaman Tuhan Yesus atau mungkin sebelumnya. Begitu tua, tetapi terus menghasilkan daun-daun hijau. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia. Di tengah semua kekeringan, Anda, Bapak Ibu Saudara, kita semua tetap menghijau. Karena kita tidak tertanam kepada situasi kondisi. Kita tertanam kepada firman Tuhan. Kita tertanam di dalam rumah Allah. Itu menggambarkan tentang kita semua tertanam di dalam bait Allah, di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, selama kita tetap tinggal dalam hadiratnya, kita tetap percaya kepadanya, Anda memiliki hidup yang terus menghijau. Untuk seterusnya dan selamanya, artinya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sehingga ayat 11 berkata, aku hendak bersyukur. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, karena engkau memiliki Tuhan Yesus. Apa yang membuat kita ceria di pagi hari, kita bangun lalu kita punya semangat? Bukan karena kita punya sesuatu di muka bumi ini, tapi kita memiliki Tuhan Yesus. Sebab kalau kita tidak memiliki Tuhan Yesus, semuanya sia-sia. Semuanya tidak ada artinya. Tetapi karena kita memiliki Tuhan Yesus, ada pengharapan. Ada pengharapan. Roma pasal 5 ayat 3. Mari kita baca ayat 3 sampai ayat 5 berturut-turut.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan Anda tidak mengecewakan oleh karena Allah. Oleh karena Tuhan Yesus. Terus berharap. Pengharapan kita adalah kepada Tuhan Yesus. 1 Korintus 13 ayat 13. Firman Tuhan ini kita sering baca mengenai kasih. Tapi kali ini Tuhan bukakan mata saya mengenai pengharapan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena Allah adalah kasih, tentu itu yang paling besar. Seluruh Alkitab kita berisi tentang kasih. Kasihi Tuhan Allahmu, kasih sesama. Tapi tiga hal yang akan terus ada sampai kita di hadapan Tuhan. Iman, pengharapan, kasih. Jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan pengharapan. Maka kita tidak akan kehilangan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiganya adalah bersama-sama. Miliki iman dan pengharapan. Maka kita memiliki kasih. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 kita deklarasikan lagi. Saya ajak semua juga yang menonton dari rumah mengikuti ibadah ini dengan suara nyaring, baca supaya roh kita sendiri, jiwamu sendiri dibangkitkan oleh suara firman. Mari kita baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Puji Tuhan. Sekalipun, dikatakan sekalipun begini, sekalipun kondisi mengecewakan, sekalipun ini tidak menghasilkan, sekalipun, walaupun. Tetapi dikatakan tadi pengharapan kita adalah tetap Tuhan di ayat 18, Allah yang menyelamatkan, dan di ayat selanjutnya 19, kekuatan kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Tuhan menguatkan kita seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Artinya Tuhan yang akan memegang Anda tetap berdiri. Mungkin hari ini Anda sedang merasa, loyo rasanya sudah jatuh. Tuhan yang akan bangkitkan. Tuhan yang memegang. Dan engkau akan berjejak lagi di atas bukit-bukit itu. Amin. Mana aminnya? Amin. Kalau kita percaya katakan amin. Kita bersyukur firman Tuhan itu menyatakan apa adanya. Maksudnya firman Tuhan itu bukan hanya menceritakan kisah-kisah indah waktu suasana semua tanda kutip sangat diberkati. Tidak, firman Tuhan mengatakan juga hal-hal yang sepertinya ada di lembah baka. Sedang kondisi sedang turun. Tapi di tengah semua itu firman Tuhan menguatkan Tuhan tetap sama. Oleh karena Tuhan, kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara, persembahan apa yang sangat berbau harum di hadapan Tuhan? Persembahan apa yang sangat berbau harum di hadapan Tuhan? Kita berpikir kalau kita sudah memberikan banyak atau memberikan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan senang. Ya, Tuhan senang. Tetapi apakah Tuhan butuh semua pemberian kita? Dia memiliki segalanya. Tapi ada yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu persembahan yang disertai dengan korban, pengorbanan. Hari-hari ini mungkin Anda berkata penghasilan saya berkurang. Puji Tuhan kalau justru bertambah itu anugerah. Dan oleh karena itu kita bersyukur, itulah kasih setia Tuhan. Tapi juga ada yang penghasilan saya berkurang. Atau malah mungkin mengalami PHK atau dirumahkan tanpa
diberi gaji. Ada juga yang mengalami berbagai kesulitan. Tapi di tengah semua itu, saya bertanya, apakah Anda masih memberikan ucapan syukur kepada Tuhan? Masih memberikan persembahan? Waktu-waktu seperti ini justru kesempatan untuk membawa korban yang berbau harum. Kita bisa memberi dengan sukacita, ya firman Tuhan katakan berikan dengan sukacita, tapi kita bisa memberi dengan ya karena kita memiliki, kita memberi. Tapi ada saatnya tinggal sedikit, tapi itu pun dengan menangis dan berkorban, tapi dengan hati yang tulus dan rela kita memberi pada Tuhan, itu bau harum. Seperti janda yang memberi persembahan yang hanya itulah penghidupannya. Sampai Tuhan Yesus memuji dia. Di hadapan para muridnya belajar dari dia. Orang ini sangat kaya di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya persembahan uang, tapi juga apakah Anda masih memberi waktu-waktu Anda kepada Tuhan waktu kondisi susah. Ya, kita berharap umumnya kalau orang sudah susah mencari Tuhan, tapi banyak juga yang tidak. Justru menjadi kecewa, terus ya udah santai tidur-tiduran. Tidak lagi mencari Tuhan. Ikutin ibadah online, tidak lagi. Karena santai aja, dah percuma dan sebagainya. Tetapi saat-saat seperti ini adalah waktu dan kesempatan kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Waktu kita mencari Tuhan, waktu kita memberikan waktu lebih berdoa, baca firman, memuji, menyembah. Itu menjadi korban yang berbau harum. Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Kita baca bersama. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban syukur. Bukan hanya ucapan syukur, ada kata korban. Kapan ucapan syukur kita menjadi korban? Justru waktu Anda sedang sakit, Anda mengucap syukur pada Tuhan. Itu bau harum di hadapan Tuhan. Justru waktu Anda sepertinya situasinya tidak bisa bersyukur. Aneh kalau bersyukur dengan kondisi gini. Tapi Anda malah bernyanyi, bersorak-sorai sepenuh hati buat Tuhan. Itu bau harum di hadapan Tuhan. Waktu semua baik-baik, kita bersyukur pada Tuhan. Tapi waktu kondisi sedang tidak baik, Anda masih bersyukur dengan tulus hati. Dengan sungguh-sungguh, itu bau harum di hadapan Tuhan. Saya mau tantang Bapak Ibu Saudara, sebelum Anda melihat terobosan-terobosan baru, ucapkan syukur. Sebelum doamu dijawab, ucapkan syukur. Karena itu menjadi korban. Korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau semua sudah kita peroleh, kita mengucap syukur, mungkin orang bisa katakan wajar dia bersyukur, dia nari-nari seperti itu. Dia sorak-sorai, dia sangat diberkati. Tapi waktu kita belum melihat jawaban doa, tapi kita terus percaya dan kita bersyukur, itulah korban. Mazmur pasal 100, seluruh pasal, ayat 1-5, tapi kita akan baca mulai dari ayat pertama. Saya undang yang hadir di sini atau dimanapun Anda berada, mari bangkit berdiri, kita akan baca di screen bersama-sama menjadi deklarasi kita. Mazmur pasal 100 ayat 1-5, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi ayat 5. Mari baca sekali lagi ayat 5 dengan nyaring lalu kita sorak-sorai buat Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya.
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan haleluya, haleluya. Tuhan Engkau baik. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Engkau berada, angkat tanganmu, tepuk tanganmu, sorak-sorai beberapa saat. Tuhan baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Anugerahmu Tuhan, Engkau baik. Saya bersyukur memiliki Engkau. Saya bersyukur hidupku ada dalam tanganmu. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terus Bapak Ibu Saudara, berapa banyak engkau sudah mengeluh, berapa banyak engkau sudah banyak berdoa. Sekarang saya ajak, sebelum kita berdoa, kita akan sorak-sorai sekali lagi. Mari bersorak, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Diamu untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau baik. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Angkat tanganmu, pandang ke wajah Tuhan. Tutup matamu, pandang ke arah sorga. Pandang dengan mata iman. Pandang kepada Tuhan. Mungkin cukup lama engkau memandang manusia. Sudah cukup lama engkau memandang berita-berita. Sudah cukup lama engkau memandang situasi kondisi. Pandang kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Bapa di sorga penuh kasih setia. Panjang sabar. Dia selalu menarik Anda, menarik kita semua dengan tali keadilan. Dia menarik kita, mencari kita dengan kasih setianya. Dan dia memandang kepada Anda sekarang. Tutup matamu dimanapun engkau berada Bapak Ibu. Buka hatimu, pandang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini saya Bapa. Saya memandang kasih setiamu. Ampuni saya Bapa kalau saya penuh dengan kekhawatiran. Ampuni saya Tuhan kalau saya penuh dengan ketakutan. Ampuni saya Tuhan. Karena tidak menyadari bahwa Engkau sama. Engkau yang dahulu memelihara saya tahun kemarin. Bahkan 10 tahun yang lalu. Engkau juga yang melihara saya hari ini dan tahun-tahun ke depan. Tuhan tetap sama Bapak Ibu. Badai datang, badai pergi. Badai kedua datang, badai kedua pergi. Badai berikut datang, badai berikut juga akan pergi. Tetapi apa yang membuatmu tetap teguh? Engkau orang benar. Orang benar hidup karena percaya. Percaya saja. Percaya akan kasih setia Tuhan. Pandang ke sorga. Mari masing-masing ambil waktu berdoa, ucap syukur. Ucap syukur. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Engkau baik Bapa. Bapak Ibu, mari masing-masing berdoa, ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Keadilan-Mu bergulung-gulung seperti ombak. Tiada henti-hentinya. Ku bersyukur Tuhan. Bisa memilikimu Bapa. Siapa aku Tuhan? Engkau memilihku. Bersyukur. Engkau Tuhan yang mencariku. Engkau Bapa yang mencariku. Engkau yang memilihku. Aku dipilih. Tak pernah Engkau tinggalkan. Tak pernah Engkau berpaling. Sebab Engkau yang pilih. Engkau yang jadikan hari ini ada. Percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini ada karena Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu, karena Tuhan setia. Kalau hari ini ada, besok akan ada. Sebab Tuhan ada di hari esok. Lusa akan ada.
Sebab Tuhan ada di hari depanmu. Lihat kepada Tuhan, bukan kepada hari berganti hari, bukan kepada situasi berganti situasi. Lihat kepada Tuhan Yesus. Dia yang sudah membawa engkau hari ini, dia akan bawa engkau kepada Omega, yaitu sampai akhir. Tuhan sanggup dan tidak ada yang mustahil baginya. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena engkau, tapi karena Tuhan yang memilihmu. Haleluya. Tundukkan kepalamu, saya merasakan hadirat Tuhan kuat di sini. Tuhan sedang menjamah engkau juga yang ada di rumah. Tuhan menjamah engkau sedang menyaksikan tayangan ulang ini juga. Tuhan sedang menjamah engkau. Pelihara apa yang Tuhan sudah taruh di hatimu, yaitu iman. Bahkan kalau engkau merasa imanmu kecil, iman sebesar biji sesawi itu cukup untuk memindahkan gunung. Jangan kehilangan iman, jangan berpaling. Lihat kepada Tuhan. Haleluya. Beberapa saat ucapan syukurmu, ucap syukur lagi. Ucap syukur Tuhan telah mendengar doamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Apabila Bapak Ibu Saudara sehari-hari tidak tahu harus ucapkan apa, nyanyikan Mazmur 100 yang tadi kita baca. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan karena Tuhan baik. Bapa di sorga, kami bersyukur. Saya bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk jamahan-Mu, lawatan-Mu. Kami bersyukur Engkau membangkitkan yang lemah. Engkau menguatkan buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Engkau membangkitkannya kembali. Bahkan Engkau menguatkan kaki-kaki kami sehingga kami kuat berdiri di atas bukit-bukit. Engkau menguatkan kami sehingga kami dapat melihat hari depan yang penuh harapan. Sebab pengharapan kami pasti, pengharapan kami ada di dalam Kristus, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Tidak seorang pun ditinggalkan seorang diri. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripadamu. Datang kepadanya. Firman Tuhan katakan, dosalah yang membuat engkau merasa terhalang. Dosalah yang membuat merasa doa-doamu terhalang. Datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepadanya. Dia tidak pernah menolak orang yang datang merendahkan diri. Tuhan tidak pernah menolakmu. Datang kepadanya, rendahkan dirimu, minta ampun kepadanya. Katakan kepada Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan Yesus, basuh hati saya dengan darah-Mu. Undang Tuhan Yesus lagi, jika engkau sudah sempat menolak dia, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Maka dia hadir, waktu dia hadir hidupmu diubahkan. Waktu dia hadir engkau mempunyai pengharapan, dan pengharapan yang darinya tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan baik. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.